Hei, halo apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ada yang menarik, ini masih terkait dengan ijazah Jokowi yang sampai sekarang masih menjadi misteri tentunya ya. Tetapi bukan misteri dari Gunung Merapi ya. Dan ada salah satu statement, tentu kita tahu semuanya, Silvelter ya. Saya tidak tahu, ucapannya ini keceplosan ataukah memang disengaja atau bagaimana. Coba kita lihat, ada yang menarik sekali ya. Coba kita lihat nih ya. Oke, video ini saya lansir dari, channel-nya Garuda TV. Kalau kalian ingin melihat sesuatu, silahkan datang ke Garuda TV langsung ya. Mana statement yang bikin kita melongo sekali ya, gitu. Ya, kalau saya Nih. melihat kan bahwa di ijazah itu kan ada data-data pribadi, kan jadi ya termasuk data pribadi gitu, ada Ya. nama, ada Ada 2 kategori. nomor ijazah, ya kan, terus ada apa Tanggal lahir. Tanggal lahir. tanggal lahir dan sebagainya, termasuk apa Nik. nama Tanda tanda tangan dari rektor dan Siswa, sebagainya. yes. Ya. Yes. Jadi kalau menurut saya, Bang Roy, saya meyakini bahwa sampai saat ini tidak ada satupun undang-undang yang mengharuskan kita, ya kan, untuk memperlihatkan data pribadi kepada orang lain, Iya. kecuali Diizinkan. diperintahkan oleh institusi resmi atau pengadilan, gitu loh. Makanya Ya kalau Pak data Joko- pribadi emang nggak ada. Ya. Sebentar. gini, Mas Roy, makanya kan gini. Ini Pak Jokowi ini Roy Suryo ini juga memancing-mancing paling ini ya. tidak ada penasihat hukum, orang-orang yang ngerti hukum, makanya Ya. tidak mau memperlihatkan kecuali yang dia suka, Kami larang. gitu loh. Kami Ah. larang. Ya kan, Diperlihatkan. Kemudian Di Solo itu diperlihatkan dong. Sebentar, kita Dengar jadi dulu, penasaran. saya bilang Kenapa? ketika beliau itu suka. Oh, sama Mas Roy. Ini kuncinya udah kena. Tapi boleh nggak sih kita tahu? Loh, enggak. Begini loh, begini paham, loh. paham, paham, Pertama paham, gini. paham, Nah, dengar paham, dulu, dengar Karena dulu. paham kita ya. Dengar dulu. Iya, jadi itu ya statementnya ya. Pak Jokowi hanya menunjukkan ijazah yang dia suka. Jadi seperti itu teman-teman. Atau bagaimana teman-teman semuanya? Ini menurut pendapat saya ini tentu adalah ijazah presiden itu bukan barang privat. Itu menurut saya secara pribadi. Ya, menurut saya kan bisa salah juga ini kan ya. Jadi ijazah presiden itu bukan barang privat jika rakyat mempertanyakan keabsahannya kan ya. Itu tanggung jawab publik tentunya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa Presiden Jokowi hanya menunjukkan ijazahnya kepada orang-orang atau institusi yang ia kehendaki, bukan kepada publik luas? Tentu ini bisa, kalian, cerna ya bagaimana tuh ya. Yang kedua adalah transparansi selektif adalah bentuk manipulasi bukan keterbukaan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ijazah, Jokowi itu benar dan sah, kenapa harus pilih-pilih siapa yang boleh melihatnya, siapa tidak. Oh ini saya sukai, silahkan dilihat kayak seperti kemarin ya, hanya wartawan saya silakan dilihat dan jangan difoto gitu, seperti itu ya. Itu menurut, pendapat saya seperti itu. Dan yang kedua adalah, ketiga adalah menunjukkan ijazah hanya kepada media atau kelompok tertentu tidak menyelesaikan, kecurigaan ya. Ini justru memperkuat apa ya, asumsi, netizen, masyarakat luas, dan semuanya ini semakin menjadi-jadi. Jadi semakin liar ini asumsinya karena begitu penasaran ya. Jadi, gimana sih sebenarnya dan banyak orang yang semakin skeptis, semakin tidak percaya itu, yang jelas seperti itu kan ya teman-teman semuanya ya. Dan, eee, kenapa sih mahkamah dan institusi negara ini harus membela dokumen yang bahkan rakyat belum pernah lihat langsung gitu kan ya. Kenapa tuh ya? Dan ya negara demokratis ini tidak bekerja dengan asas percaya saja, tapi bisa diuji secara terbuka kan gitu kan. Karena namanya juga negara demokratis kan, dengan keterbukaan publik tentunya kan sebegitu. Dan begini benar-benar, Jokowi bukan milik sekelompok orang saja ya. Tentu saja kita tahu semua presiden bukan hanya untuk sekelompok orang, bukan milik sekelompok orang, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Dan iya presiden ini seluruh rakyat Indonesia dan mereka bertanggung jawab harus pertanggungjawabannya ini harus dilakukan ke seluruh rakyat tentunya ya, bukan hanya ke media atau sahabat yang, dia suka saja itu menurut saya ya. Dan tentu menutupi legalitas pendidikan ini hanya menambah beban sejarah dan
apa ya, membuka celah kritis kepercayaan publik gitu kan ya. Semakin, apa ya, ditutup-tutup itu semakin, melebar, semakin liar, asumsi, masyarakat luas seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi aduh gimana ya, bagaimana menurut teman-teman semuanya, apakah pemimpin publik ini berhak membatasi akses informasi tentang legalitas dan integritas pendidikannya ya? Apakah begitu? Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya? Apakah, karena kenapa ini bukti pendidikan presiden ini bisa diberikan kepada media tertentu, tetapi ditolak untuk diuji, secara hukum terbuka gitu kan ya. Ada apa sebenarnya begitu teman-teman semuanya ya? Dan gimana ya, gimana menurut kalian semuanya? Dan, itu adalah saya udah tahu dari, statement, Silverter tadi, itu keceplosan ataukah memang sebenarnya memang seperti itu? Ataukah bagaimana menurut kalian semuanya? Karena, dalam, pernyataan Silverton mengatakan bahwa, Pak Jokowi hanya akan, membuka, kepada yang disukai gitu kan ya. Ya kembali lagi, walaupun, mantan presiden tapi tetap presiden, walaupun tidak punya kekuatan. Dia tetap presiden walaupun sudah tidak menjabat lagi. Karena kenapa presiden? Karena masih dikawal ya. Masih ada, pengawalan khusus, ada akses, negara sudah masih diberikan, sesuatu ya dari negara kan begitu berarti masih presiden gitu kan teman-teman semuanya ya. Jadi kenapa? Dan presiden itu bukan hanya milik segelintir orang ya, presiden itu milik seluruh orang karena semua orang itu, presiden itu dipilih oleh masyarakat semuanya kan begitu kan teman-teman semuanya ya. Ya, oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya ya. Salam sehat untuk kalian semuanya ya. Ternyata Pak Presiden, mantan Presiden ke-7 Pak Jokowi hanya membuka ijazahnya ketika dia suka sama, orang gitu kan ya. Kalau dia suka maka tidak dibuka, kalau dia tidak suka tidak dibuka. Ini asik sekali dan pendapat-pendapat tadi di atas saya mendapatkan pertanyaan saya ini juga bisa salah juga, karena itu hanya, pendapat dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya bisa dijawab oleh siapa saja dan gitu kan teman-teman semuanya ya. Jadi bagaimana teman-teman semuanya menyikapi hal itu dan, kita tahu semuanya ya sampai, saat ini, polemik tentang ijazah belum berakhir dan pada akhirnya, laporan, pada akhirnya diseret ke hukum ya. Jadi banyak banyak, ya yang pro kontra, ada yang suka dengan ada yang membela Roy Suryo, ada juga yang membela, eee, Pak Jokowi dan itu lumrah saja. Jadi, hal yang lumrah dalam demokrasi itu berbeda pendapat, dalam demokrasi itu saling berdebat tentang apa yang dia yakini itu lumrah-lumrah saja. Oke terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya ya. Salam sehat untuk kalian semuanya.